Ada seorang remaja yang baru aja dikeluarkan dari sekolahnya. Terpaksa kembali ke rumahnya di mana dia hidup dengan ayahnya yang kejam dan toksik. Ayahnya nggak mendukung minat dan bakatnya hingga dia dipaksa untuk bekerja di pabrik. Padahal remaja ini punya bakat menulis yang sangat luar biasa. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah alur cerita film India berjudul Udan yang dirilis di tahun 2010. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari sekelompok kawanan yang terdiri dari Rohan dan kawan-kawannya yang sedang menyelinap keluar di jam malam. Mereka adalah siswa sekolah yang tinggal di asrama. Pada malam itu, mereka berencana menyelinap untuk pergi ke bioskop dan menonton film dewasa yang diputarkan di sana. Nah, kebetulan ketika film itu diputar, mereka melihat di bangku pojok belakang ada dua orang sedang bermesraan. Mereka pun kaget ternyata yang mereka lihat adalah penjaga sekolah yang bernama Pak Ratot. Sialnya, sosok mereka berhasil dikenali. Akhirnya mereka semua pun lari dari kejaran Pak Ratot. Malam itu mereka memang berhasil kabur, tapi sayangnya keesokan harinya mereka tetap dipanggil ke ruang kepala sekolah. Oleh kepala sekolah, Rohan, Vikram, Benoy, dan Maninder pun diberi hukuman. Karena mereka udah 3 kali membuat kesalahan, kali ini mereka pun dikeluarkan dari sekolah. Dari mereka berempat, Rohanlah yang paling kepikiran dengan hukuman ini. Akhirnya mereka pun mengemasi barang mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Entah apa yang akan mereka hadapi di rumah, hanya merekalah yang tahu. Rohan diantar pulang oleh Pak Ratot untuk mendapatkan tanda tangan orang tuanya. Rohan pun dijemput oleh ayahnya yang bernama Bairaf. Gak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bairaf. Bahkan hingga sampai di rumah pun, mereka berdua gak ada bicara sedikit pun. Hubungan Rohan dengan ayahnya memang gak dekat setelah ibunya meninggal dunia. Bahkan ini adalah pertemuan pertama kalinya sejak 8 tahun dia tinggal di asrama sekolah. Pulang ke sini malah membuat Rohan merasa asing dengan keadaan rumahnya sendiri. Bahkan Rohan kaget ketika dia mendapati seorang anak kecil menempati kamarnya. Ternyata itu adalah adiknya hasil dari pernikahan Bairaf dengan perempuan lain yang kemudian diceraikannya. Anak yang bernama Arjun ini pun takut dengan Rohan karena Rohan mengusirnya dari kamar itu. Pada suatu malam, Bairaf mengajak Arjun dan Rohan pergi ke rumah adiknya yang bernama Jimmy. Dibandingkan dengan Bairaf, Rohan malah akrab dengan Jimmy. Terbukti walau sudah nggak bertemu bertahun-tahun, mereka langsung bisa ngobrol banyak. Di meja makan, Jimmy bertanya tentang rencana Rohan ke depan. Rohan pun mengatakan bahwa dia mau jadi penulis. Namun rencana itu langsung ditentang oleh Bairaf. Dia ingin Rohan kuliah di teknik dan bekerja di pabrik dengannya. Menurutnya, jadi penulis gak akan menghasilkan uang dan akan mati karena kelaparan. Ketegangan pun terjadi di meja makan saat Rohan melawan Bairaf. Dia masih kesal karena Rohan dikeluarkan dari sekolah. Sebaliknya, Rohan juga kesal karena selama 8 tahun gak pernah dikunjungi. Karena menganggap Rohan kurang ajar, Bairaf pun menghajar Rohan di luar rumah Jimmy. Rohan mengatakan pada Jimmy bahwa dia gak akan mau bekerja pada ayahnya. Rohan mengatakan ayah macam apa yang gak melihat anaknya selama 8 tahun. Jimmy pun menyemangati Rohan bahwa dia harus kuat menghadapi ayahnya yang seperti ini. Ketika di rumah, Bairaf menegaskan pada Rohan bahwa Rohan harus mengikuti aturannya. Bairaf mau dipanggil Pak, bukan ayah. Bairaf juga mau Rohan ikut bekerja dengannya di pabrik di waktu pagi dan melanjutkan sekolah tekniknya di siang hari. Rohan juga disuruh melupakan mimpinya untuk menjadi penulis. Rohan pun gak ada pilihan lain selain mengiyakan Bairaf. Besoknya, pagi-pagi sekali Bairaf membangunkan Rohan untuk mengikutinya lari pagi dengan jarak yang lumayan hingga hampir 1 jam lamanya. Setelahnya mereka pun pergi beraktivitas. Arjun diantarkan ke sekolah sedangkan Rohan ikut dengan Bairaf bekerja di pabrik. Bairaf sangat keras dengan Rohan. Di depan para pekerjaannya, Bairaf mengatakan di pabrik Rohan bukanlah anaknya dan harus diperlakukan sebagaimana pekerja yang lain. Rohan pun kemudian dibawa berkeliling pabrik oleh manajer. Rohan juga diajarkan untuk bekerja di sana. Setelah capek seharian bekerja, Rohan harus berangkat kuliah. Namun kuliah teknik bukanlah minatnya. Di kelas dia lebih sibuk menulis puisi dibandingkan mendengarkan dosen menjelaskan. Malam hari ketika di rumah, Rohan bingung kenapa ayahnya nggak menyewa pembantu atau babysitter untuk Arjun. Ketika ditanya pada Bairaf, Rohan malah disuruh membayarnya sendiri jika ingin ada pembantu di rumah. Ketika Bairaf di meja makan, Rohan menyelinap ke kamar Bairaf untuk mengambil rokok dan juga uang dari dompet Bairaf sebelum akhirnya kembali lagi ke meja makan untuk makan malam. Pada malam hari ketika Bairaf tertidur,
Rohan menyelinap keluar dengan membawa mobil ayahnya. Rohan pergi ke sebuah bar. Di sana, Rohan dikenali seniornya di kampus. Dia pun dibawa keluar untuk dibully. Salah satu seniornya bernama Apu. Namun karena cukup mabuk, bukannya membuli Rohan, Apu malah ribut dengan temannya sendiri. Mereka pun kembali ke dalam dan mengajak Rohan untuk minum bersama. Mereka mabuk sambil menceritakan masalah keluarga dan impian mereka masing-masing. Rohan juga mengantarkan mereka pulang ke rumah. Untungnya nggak terjadi apa-apa di jalan. Keesokan paginya, karena terlambat untuk turun ke bawah, Rohan dan Arjun pun ditinggalkan oleh Bhairav. Akibatnya, mereka harus berjalan kaki untuk ke sekolah dan juga pabrik. Karena terlambat datang ke sekolah, Arjun dimarahi oleh gurunya. Begitu juga dengan Rohan yang dimarahi oleh Bhairav. Pada suatu malam, ketika di rumah Paman Jimmy, Bhairav terlalu banyak minum hingga mabuk. Sehingga Jimmy pun mengatakan bahwa Rohan yang akan menyetir pulang ke rumah. Bhairav nggak tahu kalau Rohan bisa mengemudi. Ternyata karena liburan sekolah, Rohan nggak pernah pulang. Dia sering diajarin mobil oleh salah satu gurunya. Sesampainya di rumah, karena dirinya sedang mabuk, Bhairav jadi banyak bicara. Dia mengatakan jika saja Rohan nggak dikeluarkan, dia akan mengirimkan Rohan ke Inggris untuk kuliah. Bhairav juga mengatakan bahwa dia sering mengunjungi Rohan. Dia juga hadir di pertandingan olahraga yang Rohan ikuti. Namun karena Rohan terlihat bahagia, Bhairav nggak mau merusaknya. Selain itu, nggak ada yang bisa Bhairav katakan pada Rohan. Di lain waktu, Rohan masih berteman dengan Apu dan kawan-kawannya di bar. Apu menceritakan bahwa ayahnya adalah pemabuk. Setiap hari dia minum, kadang-kadang berbuat kasar pada ibunya. Pernah Apu melawan dan mengusir ayahnya dari rumah, tapi dia malah ditampar oleh ibunya. Sejak saat itulah Apu keluar dari rumah dan memilih untuk berjuang sendiri. Karena bosan, Apu mencari hiburan dengan cari gara-gara dengan orang lain yang ada di bar. Sehingga mereka berempat pun terlibat perkelahian. Untungnya sebelum polisi datang, Rohan dan kawan-kawan pun berhasil kabur. Walaupun terpisah dengan teman-temannya di asrama, Rohan masih menyempatkan untuk selalu berhubungan dengan mereka lewat telepon, sekedar bertanya kabar dan untuk menceritakan kehidupan mereka yang sekarang. Hari-hari Rohan pun berjalan seperti biasa. Pagi-pagi sebelum beraktivitas, dia dan Bhairav berolahraga. Pagi harinya bekerja di pabrik, namun karena kuliah teknik bukan minatnya, dia memilih untuk bolos dan menghabiskan waktu di luar. Rohan melakukan hal itu supaya nilainya jelek, sehingga Bhairav gak akan bisa memaksanya untuk kuliah di teknik. Di waktu bolosnya itu, Rohan lebih sering mencari inspirasi untuk menulis puisi-puisinya. Suatu hari, Bhairav mengajak anak-anaknya dan juga Jimmy untuk piknik. Namun tetap aja di momen itu Rohan lebih terlihat akrab dengan Jimmy, pamannya. Lagi asik santai, Jimmy tiba-tiba menyuruh Rohan untuk membawakan salah satu karya puisinya. Ketika mendengarkan Rohan membawakan puisinya, sebenarnya Bhairav tertarik. Namun tetap aja dia berusaha menampikkan bakat Rohan dengan mengatakan bahwa mungkin Rohan melihat puisi itu dari sebuah majalah. Singkat cerita, pada suatu hari, Bhairav kedatangan investor di pabriknya. Dalam meeting tersebut, Bhairav berhasil menarik hati para investor untuk melihat pabriknya. Namun di saat yang bersamaan ada telepon masuk dari sekolahnya Arjun. Guru itu mengabari kalau Arjun berbuat masalah, sehingga Bhairav harus menjemputnya di sekolah. Karena didesak oleh guru itu, akhirnya Bhairav pun terpaksa membatalkan meeting untuk menjemput Arjun di sekolahnya. Di tempat lain, Rohan mengecek nilai akhir di kampusnya dan dia dinyatakan gagal dalam studinya. Ketika pulang ke rumah, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Bhairav menggendong Arjun keluar rumah dan mereka pun segera membawa Arjun ke rumah sakit. Menurut dokter, Arjun mengalami penurunan tekanan darah karena terjatuh. Jadi Arjun harus dipantau selama 4 hingga 5 hari. Rohan pun mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bhairav mengatakan bahwa Arjun terjatuh dari tangga. Karena kejadian ini, Rohan jadi berbohong pada Bhairav bahwa dia lulus dalam tesnya. Jika Rohan jujur, mungkin akan menambah runyam suasana. Keesokan paginya, Bhairav mengatakan bahwa dia akan keluar kota selama 3 hari, sehingga dia menitipkan Arjun pada Rohan. Dia pun melarang Rohan untuk mengabari paman dan bibinya tentang masalah ini. Waktu berlalu, Arjun akhirnya siuman. Namun Arjun gak mau bicara. Rohan pun pulang untuk membawakan buku cerita dan juga mainan Superman-nya untuk diberikan pada Arjun. Namun tetap aja Arjun gak mau ngomong. Ketika Arjun ganti baju, disitulah Rohan melihat ada luka memar di punggung Arjun. Rohan mulai berpikir, mungkin kejadian ini ada kaitannya dengan sang ayah. Keesokan paginya, Rohan membacakan puisinya untuk menghibur Arjun.
Gak disangka puisi itu gak cuma menghibur adiknya, tapi juga seorang kakek-kakek pasien di sana yang mengatakan bahwa puisi yang dibuat Rohan sangat inspiratif. Kakek itu pun menyuruh Rohan untuk tetap menulis. Karena harus menjaga Arjun, gak disangka ini malah menjadikannya momen untuk mendekatkan diri mereka secara emosional. Karena Rohan sering membacakan karyanya pada Arjun, kakek itu pun sering mendengarkan. Bahkan Rohan juga menceritakan sebuah kisah dengan kemampuan storytellingnya yang seru, sehingga gak cuma si kakek yang tertarik untuk mendengarkan, namun juga para suster dan dokter. Bahkan makin hari makin banyak yang berkumpul mendengarkan, hingga suatu hari Bhairav kembali dari perjalanannya dan membuat Rohan menghentikan ceritanya. वहाँ सुरंग में से कोई आ रहा था। कौन आ रहा था? बाकी कहानी कर। Bhairav pun memarahi Rohan karena dia akhirnya tahu bahwa Rohan gak lulus di ujiannya. Bhairav juga marah karena Rohan cuma sibuk membawakan cerita untuk orang-orang yang sekarat di rumah sakit. Rohan pun menceritakan pada Arjun kemarahan sang ayah. Arjun juga bercerita bahwa dia juga diancam akan dikirim ke sekolah asrama jika dia tidak lulus di sekolahnya. Ketika membantu Arjun mengganti bajunya, Arjun menceritakan bahwa dia berkelahi di sekolah sehingga membuat Bhairav marah. Arjun dipukul dengan ikat pinggang hingga terjatuh dari tangga. Ketika akan bersiap-siap pulang, Rohan sedih karena nggak menyelesaikan ceritanya pada kakek yang kemarin karena kakek itu akhirnya meninggal dunia. Ketika tiba di rumah, Bhairav menyelesaikan urusannya dengan Rohan. Dia menanyai Rohan seperti bos yang menanyai anak buahnya. Gak ada diskusi hangat antara orang tua dan anak. Rohan ditanya-tanyai hingga Rohan pun jujur bahwa dia gak pernah belajar. Yang dia lakukan adalah bersantai di taman dan menulis. Rohan juga jujur kalau dia pernah merokok di sekolah. Bhairav mengatakan bahwa berbohong adalah kelemahan dan tidak akan seorang pengecut. Rohan pun melawan dan menyalahkan Bhairav karena gak pernah mendengarkan tentang passion Rohan menjadi penulis. Padahal udah terbukti banyak orang yang menyukai tulisannya. Rohan juga bertanya di mana nyali Bhairav karena berani memukul anak kecil hingga masuk ke rumah sakit. Bhairav pun beralasan Arjun harus menerima konsekuensi karena udah menghilangkan proyek besar untuk pabriknya. हाँ सर, जिंदगी भर के लिए घाव दे दो पीठ पर। हम बोले ना सर, क्या है? अब आप हमसे माफी नहीं मांगेंगे? Karena kejadian tadi, Bhairav pun jadi berpikir. Bahkan dia pun melihat kedua anaknya yang lagi tidur pulas di kamar mereka. Jadi keesokan harinya, dia membangunkan Arjun dan Rohan. Bhairav meminta maaf pada mereka berdua karena terlalu bekerja keras tanpa memperhatikan mereka. Bhairav mengatakan dia udah melakukan banyak hal, tapi sepertinya gak akan pernah cukup untuk Rohan maupun Arjun. Karena Rohan gak mau belajar, Bhairav menyuruhnya untuk bekerja penuh di pabrik. Sedangkan Arjun akan dikirimkan ke sekolah asrama. Bhairav juga menyampaikan bahwa dia akan menikah lagi untuk dirinya sendiri karena dia sangat kesepian. Keputusan Bhairav untuk menikah dipertanyakan oleh Jimmy adiknya. Apalagi mengirimkan Arjun yang baru 6 tahun ke sekolah asrama. Jimmy menganggap Bhairav gak peduli dengan anak-anaknya. Jimmy pun mengatakan jika terlalu berat bagi Bhairav mengurus Arjun, dia bisa mengadopsinya. Mendengarkan hal itu, Bhairav jadi tersinggung dan mengusir Jimmy dari sana. Melihat hal itu, Rohan pun langsung mengajar pamannya dan membujuk pamannya supaya membawa mereka keluar dari rumah itu. Tapi kondisi tadi membuat Jimmy gak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga kakaknya. Setelahnya, Rohan kaget karena Bhairav membakar buku puisinya hingga Rohan kesal banget. Gak ada lagi yang tersisa dengan karya-karya yang udah dia kumpulkan. Hari-hari Rohan sebagai pekerja pabrik pun dimulai. Dia harus menjalani hidup sesuai dengan kemauan Bhairav. Sampai pada suatu waktu, Bhairav membawa istri barunya dan anak perempuannya ke rumah. Namun hal itu nggak menghadirkan perbedaan untuk Rohan dan juga Arjun. Ketika Rohan ulang tahun yang ke-18, Bhairav memberikan Rohan jam peninggalan dari ayahnya dulu. Bhairav menganggap Rohan udah cukup dewasa untuk menggunakan jam peninggalan keluarga. Pada suatu kesempatan, Apu marah pada Rohan karena mau sampai kapan Rohan duduk bersama mereka, minum, menulis, dan menangis seperti seorang perempuan tanpa punya keberanian untuk melawan Bhairav. Apu mau Rohan berani untuk bersikap. Suatu hari Rohan dihubungi oleh Maninder bahwa saat ini baik dirinya, Benoy, dan Vikram tengah bekerja sama untuk menjalankan restoran milik ayahnya Vikram. Maninder pun mengajak Rohan untuk datang ke Bombay dan ikut bergabung bekerja di sana. Rohan pun langsung menangis. Mungkin ini adalah jalan untuk pergi dari ayahnya yang toksik.
Ketika itu Rohan membawa mobil ayahnya. Namun karena mobil itu mogok di tengah jalan, dia pun emosi dan menghancurkan mobil ayahnya sampai semuanya pecah. Aksinya itu dipergoki oleh polisi hingga Rohan pun dibawa ke kantor polisi. Untuk memberikannya pelajaran, Rohan pun dibiarkan di dalam sel untuk beberapa hari. Hingga kemudian Rohan pun bebas. Dia berjalan masuk ke rumahnya dengan tenang, di mana di sana Bhairav dan istrinya tengah berpesta. Mereka bersenang-senang meninggalkan Arjun di dalam kamar sendirian. Setelah membersihkan dirinya, Rohan kemudian mengamasi barang-barangnya. Udah cukup dirinya dikasari atau dilecehkan secara fisik dan verbal. Tanpa berpamitan dengan ayahnya, dia pun langsung pergi meninggalkan rumah. Bhairav pun kesal dan menarik rambut Rohan. Mereka pun bertengkar hingga Rohan berani memukul ayahnya. Bhairav pun kesal dan berusaha mengejar Rohan, namun Rohan berhasil lari lebih cepat dari Bhairav dan Rohan berhasil kabur. Rohan kemudian pergi ke rumah Paman Jimmy dan menceritakan semuanya, termasuk rencananya bekerja di restorannya Vikram. Paman Jimmy nggak bisa berbuat banyak. Dia pun mendukung keputusan Rohan dan membiarkannya menginap di rumahnya untuk 1 malam. Keesokan paginya, Rohan pun masih mantap dengan keputusannya untuk meninggalkan rumah dan kota ini. Paman Jimmy pun sedih, namun tetap memberikan perpisahan terakhir untuk keponakan tersayangnya itu. Sebelum pergi ke Bombay, Rohan kembali ke rumah untuk menjemput Arjun. Dia mengajak Arjun untuk ikut kemanapun dia pergi. Rohan juga meninggalkan sebuah catatan dan juga jam tangan pemberian Bhairav. Ketika di tengah jalan, mereka melihat Bhairav kembali ke rumah untuk menjemput Arjun dengan sebuah bajai. Keputusan Rohan membawa Arjun bersamanya karena nggak mau membiarkan Arjun tumbuh dewasa seperti Bhairav. Menurut Rohan, sampai kapanpun Bhairav nggak akan pernah mengerti karena Bhairav nggak pernah mengetahui apa artinya cinta dalam keluarga. Rohan mengatakan bahwa bersamanya, Arjun bisa berbuat banyak. Yang dibutuhkan Arjun adalah sebuah keluarga, bukan jadi tahanan. Kedua bersaudara ini pun berjalan dari rumah mereka menuju kehidupan yang baru. Udan adalah film yang menyoroti masalah orang tua yang narsistik, ego yang rapuh, serta pola asuh orang tua yang kasar. Rohan mengajarkan cara keluar dari hubungan keluarga yang toksik. Memang benar hidup adalah sebuah perjalanan yang pada suatu waktu akan membawa kita ke persimpangan jalan. Kita diharuskan untuk membuat keputusan dan pilihan. Jika itu menyangkut masa kecil kita, masa remaja kita, kebahagiaan kita, apalagi kesehatan mental kita, maka itu penting untuk diperjuangkan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.